pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat serta dimudahkan rezekinya. Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh Adel Setiawan. Menurutnya, program anak masuk barak militer melanggar hukum. Penasaran kan videonya seperti apa? Mari kita tonton. Satu pasalnya yang kami masukkan itu di Undang-Undang Perlindungan Anak, di pasal 76H itu, kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76H itu pidana. Ancaman hukumannya 5 tahun. Nah, itulah salah satu pasal yang kami masukkan. Ini kan udah berbau-bau militer, melibatkan anak-anak. Nah, kurang lebih seperti itulah yang perlu dikaji oleh Baris Krim itu nanti. Itu. Ini kan terkait dengan pidana. Keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari bukti yang harus dibuktikan. Tapi ada temuan dari KPAI dan lain sebagainya. Lalu kebijakan ini tidak ada payung hukumnya, sedangkan negara kita kan negara hukum. Harusnya kebijakan-kebijakan seperti ini harus ada dasar hukumnya dong. Ini hanya sebatas surat edaran. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Gitu. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Mana ada masa membentuk karakter anak digundulin, dipakein baju militer, suruh merangkak di tanah-tanah kotor, ya kan? Masa itu kami rasa itu nggak sesuai lah dengan pembentukan karakter anak didik. Dan itu ada pasal pidananya yang melarang, ancamannya 5 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak. Itulah yang kami laporkan ke Baris Krim. Saya jaga-jaga jangan sampai nanti anak saya juga dibawa. Jadi nggak harus anak jadi korban dulu baru melapor, tidak. Ini saya dalam rangka melindungi hak-hak anak. Jangan sampai kebijakan ini meluas, kebijakan tanpa dasar hukum, tanpa prosedur yang jelas, dan ada dugaan unsur pidananya. Sangat tidak masuk akal kan laporan yang dibikin Adel Setiawan? Gimana menurut teman-teman semua? Aduh, ngawur. Adel Setiawan itu ngawur, bener-bener ngawur. Gak ada kerjaan, aduh. Dilaporkan oleh Adel Setiawan ke Baris Krim Polri, dan dengan alasan memasukkan anak ke barak militer adalah perbuatan pidana. Urang mah aneh, urang teh yakin si Adel eta sorangan lah, pasti aya nu ditukangin maneh Adel. Maneh sarwajeng nangtang 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM. Tenang, KDM jalur langit, doa 85% masyarakat Jawa Barat anu pro KDM, lamun ngadoakeun si Adel teu ecreug ya, insyaallah tah hiji mah aya nu qabul. Teu kudu kekerasan, teu kudu nanaon, doa masyarakat lah, doa jelema leutik anu ditarulungan ku KDM mun ngadoakeun si Adel teu ecreug, insyaallah pangeran teh sare Adel. Saha ditukangin maneh, nu boga duit tukangin maneh saha teu mungkin, maneh sosoranganan kikituan, gada gidig sorangan, kudu aya nu ngamodalan. Moal aya nanaonan maneh kikituan ge, maneh sarwajeng hayang dipikang ewak masyarakat Jawa Barat 85% tah nu pro KDM. Moal aya nanaonan nu siga maneh tadina mah aing geus lalajo timnas teh geunaheun rek takbiran, kalah ngadenge berita kieu aing jadi aral anjir. Tapi lalajoan Adel, pangeran mah teu sare sia bakal kena batuna. Adel Setiawan laporkan Kang Deddy Mulyadi ke Mabes Polri, Sekda Jawa Barat, Kang Herman Suryatman akan pasang badan. Terus proses di dalamnya itu juga kan tidak melibatkan tenaga-tenaga ahli pendidikan yang mengerti tentang psikologi anak. Kami siapkan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis, ya, dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, mulai dari Jakarta ya, sampai yang Jawa Barat. Banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Baris Krim Polri terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer. Anak-anak tawuran dan sebagainya langsung bawa ke barak. Saya kira tidak demikian. Kami lakukan kaji cepat PLMI. Kami siapkan desainnya.
ya standar kompetensi lulusannya. Kami identifikasi. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Kami siapkan standar prosesnya, kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengelolaannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam, kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Pasal 76 itu pidana, ancaman hukumannya 5 tahun. Hampir semua yang beliau eksekusi ada risikonya, dan beliau pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat, dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi Pak Helmi meneladani. Kami pasang badan, kami siap mengambil risiko. Jadi ini Deddy Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi semua mau dia aja. Itu menurut kami itu sebuah pelanggaran. Nah, itu salah satu unsur pidananya juga kami masukkan tadi dalam kronologi. Hukum tertinggi adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua, akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat, dan fast is the slow. Yang cepat itu bisa menekan yang lambat. Jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Kita akan kehilangan momentum. Ya, ini kan pertarungan. Ini era bonus demografi. Benar banget Pak Kadis, stop sama Pak Helmi ya. Aduh, betul itu mah betul. Kan dilaporin, makanya jangan mentang-mentang manjang duit, banyak follower, banyak subbreaker. Akhirnya dilaporin kan. Salah sendiri kenapa kerja gak ngikuti aturan main. Kerjaan gubernur itu harusnya duduk di kursi yang empuk sambil lihatin anak-anak tawuran, mabuk-mabukan, malam keluyuran sambil ngobat. Jangan kerja ngikutin keinginan rakyat. Ngerti gak sih SOP jadi pejabat di Konoha? Hah? Teruntuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adil si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adel. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan melanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Saya orang yang menjadi saksi ketulusan beliau dari dulu sampai sekarang ini. Jadi kalau ada yang ngomong pencitraan, aduh, saya pernah, kan dulu, dulu tuh, beres di Karawang kan, di mana kayak dia, Ui bareng sama mobil jangan itu, ayo, balik ke tol, lewat tol, pas Eric bayar tol, terbuka duit, bener duit, kan beliau mah kalau di sini ada duit berapapun dikasihin ke orang, dan itu dilakukan sudah berpuluh tahun, jadi luar biasa. Tepuk tangan buat Kang Deddy. Jadi saya bersama Charlie sudah melewati ratusan panggung. Ratusan panggung dilewati ratusan wanita di sana. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pendidikan dan pengorbanannya untuk seorang putra bernama Nabi Ismail alaihissalam. Konsep penyerahan diri yang dilakukan oleh kedua insan ini dan oleh kedua ihsan ini dan oleh kedua manusia yang sempurna ini adalah pembelajaran penting bagi kita bahwa proses hidup itu bertahap. Mereka melewati masa sesuai dengan tahapannya. Untuk itu saya mengajak pada warga Cirebon, saya mengajak pada warga Jawa Barat, pada semuanya, mari ikuti hidup ini sesuai dengan tahapannya. Anak-anak harus melewati masa anak-anaknya, remaja harus melewati masa remajanya, dewasa harus melewati masa dewasanya, orang tua kakek-kakek harus melewati masa kakek-kakeknya, ulah ketika ayah aki-aki 7 mulut istilah orang penyum. Ini saya terus membagikan daging, bukan kurban, daging. Kalau kurban besok dipotongnya, hari ini bagiin daging buat tetangga.
agar pada hari raya kurban sebelum mereka mendapat jatah daging kurban pada sore hari, maka paginya mereka nggak usah ngarep-ngarep datang daging kurban karena sudah ada di rumahnya, sudah bisa masak daging. Nah, mungkin itu rangkuman video reaction dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah informasi buat teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya, subscribe, dan like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.